awal dari penarikan itu kami kan sibuk dengan proses lanjutan. Nanti tuh kabar sampai dengan Cerita kejadian Bang yang menimpa kita seperti apa Bang? Ya, awal ceritanya seperti ini Pak ya. Saya kan punya armada unit Grand Max pickup 1,5 ACPS gitu. Setelah itu saya pinjam dana di PT Komponen itu sebesar 80 juta dan sudah dibayar 1 tahun. Setelah tahun itu usaha saya agak kolab gitu kan, jadi agak sendat lah selama 3 bulan. Jadi kebijakan Komponen ini akan diambil, bawa ke kantor WOM, dititipkan untuk sementara. Makanya di sini nggak ada batas waktu Pak gitu. Jadi pun saya bingung ini, saya hubungilah yang narik, yang maksud saya menghubungi mereka karena pakai iktika baik saya mau ambil itu armada karena saya udah punya uang pinjam sama saudara. Setelah saya hubungi kembali, yang narik debt collector tadi udah nggak aktif. Jadi dari mulai dia narik tanggal 31 Juli, saya berusaha untuk membayar armada tadi itu karena saya punya kontrak di PT. Tapi setelah itu dia nggak aktif nomornya. Saya pun ya bingung ini. Setelah 8 bulan saya kembali lagi ke Komponen, ternyata armada saya dilelang tanpa sepengetahuan saya. Saya etika baik lagi bertanya kepada Pak Divisi Kolektor Komponen, bahasa mereka udah resmi dilelang. Kalau menurut saya pribadi Pak, itu namanya penipuan sebagai saya Pak, karena tanpa ada sedikit pun etika baik mereka menghubungi saya tentang armada yang mereka titip, bahasa mereka sama saya. Harapan kita apa Bang? Harapan kita ya aku gini nih Pak ya, namanya kita udah tipu, merasa saya dirugikan, armada itu dikembalikan, bisa bekerja kembali seperti biasa. Ini selaku kuasa hukum dari Bapak Abdul Jalil dari Law Office Pramana dan Rekan Advokat Legal Konsultan. Sedikit menjelaskan atas keterangan klien kami sebelumnya bahwasanya dia ada peminjam dana pembiayaan di kantor leasing WOM Finance cabang Lubuk Pakam. Dan setelah dijelaskan oleh Pak Abdul Jalil, pada tanggal 31 Juli 2023 datang oknum dari WOM Finance yang mengaku sebagai kolektor. Beliau ingin menarik kendaraan tersebut dengan alasan akan dititipkan. Karena di sini Pak Abdul Jalil tertunggak 3 bulan. Karena klien kami masih ada etikat baik untuk melunasi, jadi mobil itu diserahkan dengan diberikan berita acara serah terima kendaraan. Di sini dijelaskan ada tanda checklist. Setiap tanda checklist menjelaskan bahwasannya kendaraan ini saat dilakukan penitipan kepada Bayu dalam keadaan baik. Karena sehari-hari mobil itu bekerja, bukan mobil rusak. Jelas di sini kita garis bawahi penitipan, bukan untuk dilelang. Setelah 3 hari kemudian, Pak Abdul Jalil bingung gimana caranya mengambil unit. Kelilinglah Pak Abdul Jalil dan istrinya ke keluarga untuk peminjaman dana untuk membayar tunggaan dengan tujuan supaya dilunasi. Namun saat dikonfirmasi ke mobil itu masih dalam proses penitipan, belum ada cerita selanjutnya. Nanti kalau misalnya Bapak mau melunasi ke kantor, nanti saya kabari. Setelah seminggu tidak ada kabar, Pak Abdul Jalil kembali menelepon, namun tidak bisa dihubungi. Sampai dengan 3 bulan kemudian, setelah 8 bulan nggak tenang juga Pak Jalil, dia langsung datang ke kantor WOM yang berada di Lubuk Pakam. Di situ beliau ditemukan, beliau merupakan divisi collection WOM Finance. Di situ Pak Ari menjelaskan kepada klien kami, mobil Bapak sudah dilelang. Itu hak klien kami, kenapa dilelang? Namun sampai detik ini Pak Jalil tidak ada surat, menerima surat untuk pelelangan.
secara tertulis. Sampai detik ini tidak ada. Setelah Pak Abdul Jalil bertemu dengan kami selaku kuasa hukumnya, kami bergerak cepat. Di tanggal 16 April 2024, kami langsung mendatangi kantor BOM Finance. Mobil Grand Max milik Bapak Jalil ini sudah dilelang. Kami tanya, apa dasar lelangnya? Karena klien kami tidak ada merasa menerima surat pengajuan lelang. Lelang internal, surat sudah disampaikan. Mungkin tidak sampai, dari mana Jalil tidak sampai pos. Sementara selama ini surat bersurat surveyor datang ke rumah Pak Jalil. Terkait dengan lelang, kapan lelangnya tuh Bang? Kalau kata mereka, lelang itu dilakukan di bulan 8 2023. Di tanggal 1 bulan 8 2023. Kan sangat janggal. Sorry, setelah penitipan. Setelah penitipan dilakukan pelelangan. Kedua, di BSTK ini jelas tertera di sini. Di sini ada kolom yang menyatakan pelunasan ini tidak pelunasan mobil yang akan dilakukan Pak Jalil tidak ada batas waktu. Artinya di sini kapanpun Pak Jalil bisa melunasi mobil itu. Dan kita saat ini ada terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh oknum karyawan BOM Finance yang saat itu selaku kolektor, yang menyatakan bahwa mobil itu hanya dititip, bukan dilelang. Dan sewaktu-waktu Pak Jalil bisa mengambil. Kita telah mengirim somasi ke kantor BOM Finance. Harapan kita Bang? Harapan kita di sini mobil klien kami dikembalikan. Karena itu untuk menjadi salah satu usaha untuk Pak Jalil mencari nafkah untuk keluarganya. Jikalau tidak, kami akan bertindak tegas untuk melaporkan hal ini kepada pihak Polres Deli Serdang CQ Polda Sumut dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.